Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Lanjut ke pokok pembahasan ya, teman-teman. Readingan zodiak Scorpio di hari ini. Simak videonya sampai akhir, teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu, energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio, mungkin saja energi ini resonate teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya, teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, di sini kartu tarot sudah kita sapa, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Three of Cups. Kartu yang sangat positif. Nah, hadirnya kartu pertama ini, teman-teman, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Yang dimana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024. Mengapa aku katakan ini adalah sebuah kartu yang sangat positif, teman-teman? Tentu, secara visualisasi sangat terlihat jelas, teman-teman. Di sini ada sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama yang terjadi ataupun yang bakal segera terjadi dan kamu alami. Sebuah keselarasan energi yang cukup terlihat, adanya sebuah rasa saling ingin sukses, ingin berhasil, memiliki sebuah tujuan yang sama, keselarasan energi, ya. Baik sebuah keselarasan energi di sini, ya mungkin sebuah kerjasama yang kamu lakukan dengan pasangan kamu, ataupun dengan yang lainnya. Yang jelas memang karena adanya sebuah tujuan sama ya, sebuah tujuan yang sama untuk sukses dan berhasil. Sehingga dari sinilah teman-teman akan semakin menimbulkan, akan semakin membuat ya segala sesuatunya selalu berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada The Chariot. Nah, lagi dan lagi aku melihat ada sebuah keselarasan energi. Kemudian aku juga melihat di sini teman-teman seperti ada sebuah apa ya? Sepertinya kali ini kemajuan demi kemajuan, pencapaian dan perubahan nih. Ya walaupun perlahan demi perlahan, aku melihat memang segala sesuatunya akan terus mengalami sebuah peningkatan, teman-teman. Oke? Ya cukup terlihat sih sebenarnya di sini. Ya, sebuah keselarasan energi. Dan bahwa memang di sini kamu sepertinya berhasil menaklukkan sebuah tantangan nih, ya. Artinya semua masalah-masalah yang selalu saja terjadi, ya berhasil kamu lewati, teman-teman. Kamu hadapi. Kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada Wheel of Fortune. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Hadirnya kartu ketiga ini semakin meyakinkan aku nih teman-teman bahwa memang kondisi kehidupan kamu akan terus mengalami sebuah
kemajuan peningkatan yang memang ya walaupun step demi step ya, tetapi ini cukup nyata teman-teman. Mengapa aku katakan demikian? Karena di sini Wheel of Fortune inilah sebuah kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan kamu teman-teman yang akan berputar. Jika selama ini kehidupan kamu selalu di bawah, yang dimana disitulah pusatnya masalah, disitulah kamu menemukan sebuah kegagalan, kekecewaan, hal-hal yang cukup menyedihkan dan menyakitkan lainnya. Karena kamu memiliki sebuah sinergi, ya energi-energi yang positif seperti ada sebuah motivasi, keyakinan yang timbul, ya. Kemudian juga kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik. Sehingga di sini roda kehidupan kamu bakal segera berputar. Roda kehidupan kamu akan berada di atas. Dan disitulah teman-teman, kesuksesan sebenarnya, keberhasilan sebenarnya akan terjadi, akan terwujud. Dan disinilah kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang sangat nyata. Ya, mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan, usaha dan bisnis, percintaan, keuangan, ataupun terkait dengan kondisi kehidupan kamu yang lain, teman-teman. Next, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini, dan pada kartu yang pertama di sini ada The Empress, teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, sebuah hidup yang cukup mapan, sebuah kehidupan yang cukup nyaman, teman-teman. Mungkin di fase ini kamu sedang menikmati nih sebuah hasil dari kerja keras kamu selama ini. Sehingga di sini kehidupan kamu cukup makmur. Kehidupan kamu cukup mapan, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada Three of Pentacles, teman-teman, atau 3 koin. Nah, hadirnya kartu kedua ini, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang memang jelas-jelas menggambarkan nih bahwa apa ya? Mungkin apa yang kamu sudah capai selama ini, ya, ataupun saat ini semua berkat adanya orang-orang baik sih yang selalu membantu kamu, teman-teman. Nah, tentu orang-orang baik di sini adalah ya orang-orang yang memang sengaja Tuhan kirimkan untuk membantu kamu, teman-teman. Ya, perantaranya Tuhan untuk membantu kamu. Di sini cukup terlihat bahwa Dia selalu membantu kamu di dalam segala hal. Oke, mungkin di dalam bisnis kamu, usaha pekerjaan kamu, teman-teman. Sehingga memang terjadilah sebuah siklus kehidupan yang lebih baik. Ya, sebuah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu ini akan membuat sebuah transisi kehidupan baru, teman-teman. Ya, disinilah kondisi keuangan kamu mulai lancar, mulai stabil, dan bahkan seperti yang aku katakan sebelumnya, kondisi keuangan kamu akan terus meningkat. Ya, nah cukup terlihat di sini bahwa memang ya sebelum datangnya orang-orang baik tersebut ataupun sebelum kamu mengenal orang-orang baik tersebut, di sini cukup terlihat bahwa kondisi keuangan kamu sedikit berantakan. Seperti ada sebuah apa ya, sebuah kekecewaan terhadap diri sendiri, teman-teman. Karena ya kamu selalu gagal untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi dan selalu gagal di dalam mencapai sebuah tujuan yang selama ini kamu harapkan, teman-teman. Ya cukup terlihat sebuah kegagalan tersebut sih, ya, sebuah kekecewaan terhadap diri sendiri. Nah, kemudian di sini ada Knight of Cups. Nah, hadirnya kartu keempat ini, teman-teman. Aku rasa kali ini, teman-teman, ya, yang namanya untuk mencapai sebuah kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan memanglah bukan hal yang mudah ya, semudah membalikkan telapak tangan, teman-teman. Karena adanya sebuah rintangan dan masalah yang kamu hadapi terlebih dahulu, aku rasa ini akan semakin membuat kamu lebih kuat. Ini akan semakin membuat kamu lebih termotivasi untuk mencapai segala hal ya, tujuan-tujuan besar. Dari situlah teman-teman, kehidupan kamu akan terus mengalami sebuah progresi yang sangat baik, yang sangat positif. Tetapi sebenarnya memang ini kembali lagi terhadap diri kamu sih. Jika memang kondisi kamu selama ini begitu banyak sekali mengalami sebuah masalah-masalah, kemudian sebuah kegagalan-kegagalan yang hingga membuat kondisi keuangan kamu sedikit berantakan,
di sini kamu harus bisa, teman-teman. Sehingga memang di sini cukup terlihat adanya sebuah kemajuan dan pencapaian yang bakal kamu terima, ya. Sehingga memang ya dengan berbagai masalah yang sudah dapat kamu lewati dan memang harus kamu lewati, teman-teman. Di sini aku yakin menjelang akhir bulan Mei tahun 2024 ini, kamu akan merasakan kembali adanya sebuah kondisi kehidupan keuangan yang lebih lancar, ya, dan bahkan akan terus mengalami sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup tajam, teman-teman. Next, kita akan melihat pada poin terakhir terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga, dan pada kartu yang pertama di sini ada Two of Wands. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka nih terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa saat ini apa ya? Sepertinya ya namanya kehidupan berumah tangga pastilah memiliki sebuah impian-impian yang indah, impian-impian yang besar, impian-impian untuk bisa lebih bahagia dan sukses, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya agar kamu bisa memanifestasikan ya sebuah impian tersebut? Tentu segala sesuatunya harus didasari dengan sebuah keyakinan dan sebuah sikap saling percaya nih antara diri kamu dengan pasangan kamu, teman-teman. Agar apa? Ya agar roda kehidupan kamu bisa berjalan secara seiringan. Dan disitulah kamu akan bisa lebih cepat untuk mencapai segala hal, teman-teman. Ya, termasuk itu mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan rumah tangga kamu, ya. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Inilah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa ya walaupun berat sebuah tujuan yang ingin kamu capai, tetapi yakin dan percayalah, teman-teman. Yang namanya sebuah kesabaran, keyakinan yang kamu miliki dengan pasangan kamu, apapun masalah-masalah yang terjadi pasti dapat kamu lewati dengan baik sih. Ya. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Nine of Pentacles ataupun 9 koin. Nah, hadirnya kartu ketiga ini semakin meyakinkan aku bahwa memang kondisi kehidupan rumah tangga kamu akan benar-benar mengalami sebuah perubahan-perubahan yang sangat begitu besarnya. Ada sebuah pencapaian-pencapaian yang bakal kamu terima. Ya, cukup terlihat di sini ada sebuah kondisi keuangan yang cukup berlimpah. Di sini aku melihat memang kehidupan rumah tangga kamu akan apa ya, teman-teman? Ya, dipenuhi dengan hal-hal yang selalu saja ya dipenuhi dengan berbagai kesuksesan dan juga keberhasilan pastinya. Sehingga untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio yang saat ini sedang berusaha berjuang banget nih untuk bahagia, untuk membuat kehidupan rumah tangga kamu lebih baik, ya, ataupun mungkin juga selama ini kamu selalu mengalami sebuah konflik dan masalah yang belum usai dengan pasangan kamu, teman-teman. Ya, aku yakin kali ini hubungan rumah tangga kamu akan kembali bahagia dan harmonis pastinya, teman-teman. Oke, next kita akan melihat, teman-teman, ya. Kemudian kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran, dan pada kartu yang pertama di sini ada Seven of Wands atau 7 tongkat, teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti, teman-teman. Mohon maaf, sepertinya memang di dalam kehidupan berpacaran kamu saat ini tidak menemukan sebuah kebahagiaan. Aku melihat malah kebalikannya sih, saat ini kamu sedang mengalami sebuah tekanan. Saat ini aku melihat kamu sedang mengalami sebuah konflik dan seperti kamu sedang terbelenggu di dalam sebuah kehidupan asmara yang salah, teman-teman. Kemudian di sini ada King of Swords atau Raja Pedang. Nah, hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan aku nih bahwa memang saat ini ataupun selama ini kamu jarang sekali sih menemukan sebuah kebahagiaan, teman-teman. Mengapa? Karena di sini aku melihat bahwa apa ya? Kamu sudah mengetahui nih, ternyata sifat asli dari pasangan kamu ini sangat begitu keras, teman-teman. Ya, cukup terlihat di sini sebuah apa ya? Seseorang yang memiliki sebuah watak dan sifat karakter yang sangat begitu kerasnya, memiliki sebuah tingkat emosional yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, dan bahkan di sini dia selalu melakukan sebuah intervensi terhadap diri kamu nih. Ya, seolah-olah kebebasan kamu selalu dikekang olehnya, teman-teman. Dan mungkin apa ya, tidak sesuai dengan ucapan-ucapan yang dia lakukan nih. Mungkin selama ini dia tidak ingin kamu terlalu bebas, tetapi dia yang terlalu bebas, teman-teman, ya. Kemudian di sini ada The Emperor.
Nah, kali ini kamu harus lebih bijak sih di dalam ya menjalin sebuah hubungan asmara. Jika kamu tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan sama sekali, ya lebih baik teman-teman ya kamu cari jalur yang ya zona yang lebih aman sih, yang lebih nyaman ya. Meskipun berat, tetapi ya kamu harus keluar. Next, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Dan di sini ada 4 tongkat, teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini adalah sebuah kartu yang sangat positif, teman-teman. Mengapa aku katakan demikian? Karena di sini kita sudah disambut dengan sebuah seperti perayaan. Seperti apa ya, teman-teman? Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang selama ini kamu inginkan, teman-teman. Ataupun mungkin juga di fase ini apa ya? Kamu akan benar-benar segera nih bertemu dengan jodoh dan pasangan kamu nih dalam waktu dekat ini, teman-teman. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan dia secepatnya nih. Ya, siapa sih dia, teman-teman? Dan pada kartu yang kedua di sini ada Fake of Pentacles. Nah, aku melihat bahwa dia adalah seseorang yang memang selama ini kamu harapkan nih. Ya, kamu harapkan banget untuk bisa menjadi pasanganmu, teman-teman. Ya, yang mungkin selama ini posisinya baik kamu dan dia sama-sama memiliki pasangan. Dan mungkin saat ini posisinya sudah sama-sama single. Ya, sama-sama jomblo dan sendiri, teman-teman. Sehingga memang di sini seperti apa ya? Mungkin sebuah harapan yang lebih besar. Ya, bahwa ya kamu ingin bisa menjalin sebuah hubungan yang spesial dengan dia, teman-teman ya. Dia adalah seseorang yang memang selama ini kamu harapkan. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Tetapi terkadang apa ya? Mungkin di sini aku melihatnya kamu masih merasa takut. Mungkin kamu takut untuk apa ya? Mungkin kamu takut ditolak, ya. Mungkin di sini kamu belum bersiap untuk apa ya, teman-teman? Ya, mengungkapkan perasaan kamu terhadap dia. Nah, mungkin seperti ini sih ya untuk membangkitkan sebuah semangat kamu, teman-teman. Sebenarnya siapapun bisa dan pasti berhak untuk bahagia, teman-teman. Ya. Nah, sebuah mindset yang lebih positif sih sebenarnya. Jika kamu mungkin terlalu lama menunda-nunda nih, teman-teman, ya. Mungkin ya baik teman-teman Scorpio yang cewek ataupun cowok, ya. Jika memang kamu memiliki sebuah perasaan terhadap seseorang yang selama ini kamu sukai, teman-teman, maka ya kamu harus menunjukkan, ya. Kamu harus menunjukkan bahwa memang kamu memiliki sebuah perasaan yang cukup baik untuk dia. Aku yakin yang namanya sebuah niat baik ini akan terbalaskan, teman-teman. Ya, apalagi jika posisinya sudah sama-sama single, sama-sama sendiri. Oke, next. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, pada kartu yang pertama di sini ada 10 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang lagi dan lagi aku melihat ada seperti apa ya, kebahagiaan. Seperti ada sebuah ya mungkin sebuah hubungan yang bakal bersatu, teman-teman. Oke. Nah, dari sini mungkin bisa aku katakan bahwa mengenai tentang kedekatan kamu dengan dia, potensi bahwa kamu akan segera menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia ini cukup terlihat, teman-teman. Karena apa? Di sini aku melihat memang dia cukup serius. Dia sangat berkomitmen, teman-teman. Dan bahkan memang pada akhirnya yang namanya sebuah perjuangan, ya pengorbanan mungkin perjuangan kamu, pengorbanan kamu untuk mendapatkan dia ataupun kebalikannya tidak akan sia-sia. Karena di sini teman-teman cukup terlihat mungkin dia adalah seseorang yang ya selama ini sudah Tuhan takdirkan untuk diri kamu dan aku rasa kali ini aku yakin kamu akan bahagia, teman-teman. Ya. Next, kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio di hari ini dan yang pertama di sini ada tanggal 31. Kemudian di sini ada tanggal 28. Kemudian di sini ada tanggal 26. Kemudian ada tanggal 13. Kemudian tanggal 20. Kemudian di sini ada tanggal 3. Kemudian tanggal 14. Next tanggal 5. Oke. Kemudian di sini ada tanggal 7. Kemudian tanggal 22, tanggal 15 dan yang terakhir teman-teman di sini ada tanggal 9. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak
Scorpio di hari ini, jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.